terdiri dari Muhammad Yusuf, Ayana Salma, Nela Azhara Fitri, Meliza Navitasari, Rahma Kosnur, Silvi Rinaldi, dan Uci Asri Wahyuni. Ginjal berjumlah 2 buah, berat gram 125-170 gram pada laki-laki, 115-155 gram pada perempuan, panjang 5-7,5 cm, tebal 2,5-3 cm. Letak retroperitoneal sebelah dorsal cavum abdominale ginjal kiri bagian atas, V lumbal 1 bagian bawah, V lumbal 4 pada posisi berdiri, letak ginjal kanan lebih rendah. Struktur ginjal. Struktur ginjal bila dibuat irisan memanjang dari medial ke lateral tampak 2 bagian, korteks sebelah luar dan medula sebelah dalam. Ginjal dilapisi luar dan dalam. Luar adalah kapsula adiposa, dalam kapsula renalis. Terdiri bangunan terbentuk piramid disebut piramid renalis. Ujung piramid akan menjadi kollix minor. Beberapa kollix minor bergabung menjadi kollix major. Beberapa kollix major bergabung menjadi pelvis renalis dan berlanjut sebagai uretra. Korteks tampak agak pucat, terdapat 3 bagian. Yang pertama, corpusculi renalis. Yang kedua, tubuli contorti. Yang ketiga, permulaan tubulus collectus. Pada medula ditempatkan yang pertama, ansa Henle, sebagian pars descendens dan pars ascendens tubulus Henle. Sebagian besar tubulus collectus. Vaskularisasi ginjal. Yang pertama, mendapat darah dari A renalis, merupakan cabang dari aorta abdominalis. Dan yang kedua, sebelum memasuki ginjal, A renalis bercabang 2, yaitu yang pertama rumus anterior dan yang kedua rumus posterior. Rambus ini bercabang 5. A segmentalis yang memvaskularisasi satu segmen ginjal. A segmentalis memberi cabang A interlobularis dan memberi cabang A arcuata. A arcuata memberi cabang dalam korteks ginjal disebut A interlobularis. A interlobularis bercabang-cabang menjadi arteriole efferent. Selanjutnya, vaskularisasi ginjal arteriole efferent menuju kapsula Bowmani dan bercabang-cabang berupa kapiler. Kapiler-kapiler ini bersatu menjadi arteriole efferent. Kapiler-kapiler pada kapsula Bowmani disebut glomerulus. Arteriole efferent membentuk anyaman pembuluh darah pada tubulus contortus dan tubulus Henle. Sebagian memberi cabang ke pelvis renalis disebut A recta, yang memvaskularisasi tubulus Henle dan tubulus collectivus membentuk anyaman pembuluh darah menjadi V recta. Nefron. Secara mikroskopis, ginjal terdiri dari nefron berjumlah lebih 2,4 juta. Nefron terdiri dari glomerulus, di mana letak proses filtrasi, dan tubulus, di mana cairan filtrasi diubah menjadi urin. Secara morfologis, ada 2 macam nefron. Yang pertama, nefron kortikal terdapat di 2/3 bagian luar korteks. Lebih dari 85% jumlah nefron mempunyai loop Henle pendek dikelilingi kapiler disebut peritubular kapiler. Yang kedua, nefron juxtamedulari, dekat ke arah medula, lebih 15% dari nefron. Glomerulus lebih besar, loop Henle lebih panjang dikelilingi kapiler peritubulus disebut vasa recta. Glomerulus. Renalis memvaskularisasi ginjal setelah bercabang-cabang. Akhirnya, masing-masing nefron dalam bentuk arteriole efferent dan memasuki tubulus yang mengalami invagensasi yang disebut kapsul Bowman dan membentuk kapiler. Kapiler ini meninggalkan glomerulus dan membentuk arteriole efferent. Arteriole efferent ini membentuk kapiler yang mengelilingi tubulus.
Kapsul Bowman dan kapiler ini disebut glomerulus. Tubulus ginjal. Pertama, setelah mengalami filtrasi, cairan akan ditampung dan mengalami berbagai proses di tubulus ginjal. Yang kedua, tubulus proximalis, yaitu menampung hasil filtrasi glomerulus berkelok-kelok disebut tubulus contractus proximalis. Selanjutnya, loop of Henle, yaitu kelanjutan tubulus proximalis tidak berkelok. Itu terdiri dari pras descendens dibagi bagian tebal dan tipis, pras ascendens dibagi dua bagian tebal dan tipis. Selanjutnya ansa Henle, yaitu pertemuan pras ascendens dan descendens berupa lengkungan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai tubulus distalis. Tubulus distalis berkelok-kelok dan berakhir menjadi tubulus arcuatus yang bermula ke dalam tubulus collectivus dan bergabung menjadi ductus papillaris Bellini dan menjadi calic minor. Aparatus justaglomerulus merupakan sel ginjal yang menghasilkan renin. Sel ini terdapat pada epitel gonad. Media arteriol aferen di tempat arteriol ini memasuki glomerulus. Selanjutnya ginjal. Ginjal mengendalikan keseimbangan dengan cara mengatur keseimbangan enzim tubuh, mengatur keseimbangan elektrolit, mengatur keseimbangan asam basa, mengatur tekanan darah, dan sebagai eritropoietik stem. Mekanisme dasar fungsi ginjal. Dari dasarnya, fungsi utamanya ialah membersihkan plasma darah dari zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh dengan cara filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan sintesa. Cara yang pertama ialah filtrasi. Peristiwa filtrasi di glomerulus berlangsung melalui 3 lapisan sel, yaitu yang pertama lapisan sel endotel kapiler, membran basalis, lapisan epitel kapsula Bowmani. Untuk mencari tekanan filtrasi, dapat digunakan darah, tekanan glomerulus dikurang tekanan osmose ditambah tekanan intrarenal. Misalnya 60 mmHg dikurang 30 mmHg ditambah 18 mmHg sama dengan 10 mmHg. Faktor-faktor yang berpengaruh pada filtrasi glomerulus: aliran darah ke ginjal, konstriksi arteriole aferen, konstriksi arteriole eferen, rangsangan simpatis, tekanan darah, tekanan intrakapsuler, konsentrasi protein plasma, luas protein plasma, permeabilitas membran. Reabsorpsi. Mekanisme reabsorpsi. Transfer aktif perlu karier energi. Transfer pasif, gradien kadar, gradien listrik. Zat-zat yang direabsorpsi aktif: glukosa, asam amino, Na+, dan K+. Permeabilitas urea, air, banyak urea dalam kencing. Kreatinin, inulin, mannitol, permeabilitas 0 jadi 100% terdapat dalam urin. Reabsorpsi dan sekresi pada berbagai lumen tubuli. Tubulus proximalis, glukos, asam amino, dan protein 100% direabsorpsi. Air, Na+, Cl-, K+, 80% direabsorpsi. Pars descendens Love Henle sangat permeabel. Pars ascendens tidak permeabel terhadap air. Dapat reabsorpsi aktif Na+ dan Cl-. Tubulus distalis, permeabilitas air tergantung ADH. Na+, Cl-, reabsorpsi aktif, sekresi H+, K+, NH3-. Transport ion-ion pada tubuli. Terdapat 4, yaitu Cl- direabsorpsi pada loop Henle tebal tubulus proximalis. Kedua, K positif dieksekresi pada tubulus distal. Yang ketiga, HCO3- direabsorpsi dalam bentuk CO2, sebagian kecil dalam bentuk HCO3-. Yang terakhir, H positif
disekresi aktif pada tubulus proximalis back distal. Di transport ion-ion tubuli juga terdapat urea yang difiltrasi sempurna, direabsorpsi 40-50%. Inulin tidak disekresikan. Sedangkan kreatinin tidak direabsorpsi, disekresi di tubulus proximalis. Di sini dapat kita lihat juga adanya clearance. Clearance suatu zat sama dengan jumlah ml plasma yang dibersihkan oleh kedua ginjal dari zat tersebut dalam 1 menit. Clearance terdapat dua rumus. Yang pertama, clearance zat X sama dengan kadar zat X dalam urin dibagi kadar zat X dalam plasma dikali jumlah urin. Yang kedua, creatinine clearance sama dengan kadar kreatinin dalam urin dibagi kadar kreatinin dalam plasma dikali jumlah urin. Di clearance terdapat juga normal LK yang dari 98 sampai 156, PR 95 sampai 160.